Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Khairul Anwar di acara Raffi Review Film Indonesia. Sesuai dengan namanya, acara ini akan memberikan hiburan kepada penonton di rumah tentang film-film yang akan kita review nanti. Dan selama acara ini berlangsung, teman-teman bisa memberikan pertanyaan kepada kita dengan cara tag akun Instagram kita di @reviewfilmindonesia. Dan bagi pertanyaan terbaik dan beruntung akan mendapatkan merchandise dari Review Film Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas film yang dianggap kontroversial di Indonesia. Bahkan, film ini banyak sekali kecaman dari berbagai macam belah pihak. Dikabarkan film ini sempat gagal tayang di bioskop. Lantas, seberapa kontroversialkah film ini sehingga banyak kecaman dari berbagai macam belah pihak? Berikut ini kami tayangkan video filmnya. Gak sampai 20 tahun 232 tempat ibadah ditransform jadi gudang. Pembela minoritas, jual slogan kebebasan. Begitu jadi mayoritas, malah makin injek yang sekarang minoritas. Siapapun orangnya, kalau dia teroris, ancaman bagi rakyat dan negara, akan saya hancurkan, Pak! Berapa orang yang lu bunuh hari ini? Yang orang dianjarin candaan. Dan seberapa banyak pun jahat yang kamu bunuh atau kamu tangkap, lu tidak akan pernah menghidupkan lagi orang tua kamu. Emang harus dihabisin sampai ke akar-akarnya, Liv? Kapan silam hati dan otak kita pernah berhenti berantem? Fight and never lose hope. Itu yang dulu kamu selalu bilang ke aku, kan? You don't know me. Jauhin Laras. Lu, gue, gak ada yang tahu siapa dia. Bapak mau saya bohong. Kamu masuk sholat. Apa urusannya tulisan saya sama sholat? Kamu nggak akan objektif mengusut kasus kriminal yang dibuat oleh sesama kalian. Orang-orang mau lu berhenti ngusut pemboman itu karena nggak mau lu berhadapan dengan aparat. Lu nggak berasa aneh. Kalau disuruh pilih, aku atau Gilang, kamu pilih siapa? Kamu bener-bener gak pernah nyerah ya jaga hubungan Alif sama Mim. Lu terus-terusan belain Mem depan gua, sambil ngarahin moncong senjata gua ke kepala dia. Oke, film ini menjadi menarik karena penggunaan judulnya, yaitu 3 Alif Lam Mim. Bagi orang yang tidak tahu sama sekali ataupun belum nonton, mereka akan beranggapan bahwa 3 Alif Lam Mim ini adalah penggunaan huruf hijaiyah yang disandingkan dalam film tersebut atau judul tersebut. Namun, anggapan itu nyatanya salah. 3 Alif Lam Mim ini adalah pemeran utama dalam film tersebut yang diperankan oleh Alif, Lam, dan Mim. Film ini pertama kali rilis pada tahun 2015, jadi wajar saja jika teman-teman semua lupa atau bahkan tidak tahu dengan film ini. Film Alif Lam Mim adalah film yang bergenre laga, yang bernuansa di masa depan pada tahun 2036. Dalam film ini menunjukkan perubahan kondisi negara Indonesia pasca Perang Saudara yang telah damai dan sejahtera dengan menganut paham liberal Indonesia. Berganti nama menjadi Liberanasia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Aparat negara dilarang menggunakan peluru tajam dalam operasinya. Hanya diperbolehkan menggunakan peluru karet untuk melumpuhkan sisa-sisa kejahatan dan teroris. Semua warga mengandalkan kemampuan bela diri untuk menghadapi segala kemungkinan kejahatan yang terjadi, tidak terkecuali perempuan dan kaum-kaum biasa. Film ini diperankan langsung oleh 3 pemeran utama, yaitu Alif, Lam, dan Mim. Di mana dalam film ini diceritakan mereka bertiga masih bersahabat. Oke, kita akan bahas satu persatu dari ketiga orang tersebut. Pertama, Alif. Alif dibesarkan di salah satu padepokan yang telah membesarkan mereka bertiga. Ia memiliki pandangan yang sangat idealis. Ia ingin menumpas segala bentuk kejahatan yang ada, termasuk menumpas orang yang telah membunuh orang tuanya. Sehingga ia memilih menjadi seorang aparat negara agar bisa menumpas segala bentuk kejahatan yang ada. Kedua, ialah Lam.
Ia memiliki kepribadian yang tenang. Ia memilih menjadi seorang jurnalis agar bisa mengabarkan segala bentuk kebenaran kepada masyarakat dan menjembatani aspirasi-aspirasi mereka. Singkat cerita, ketiga sahabat ini dipertemukan kembali karena adanya kekacauan di dalam negara tersebut yang melibatkan pondok di mana Mim berada. Pondok tersebut dituduh sebagai teroris yang telah melakukan pemboman di beberapa tempat. Alif sebagai aparatur negara berhadapan langsung dengan Mim yang membela sang kiai yang dituduh sebagai dalang dari semua pemboman. Lam yang berada di antara Alif dan Mim mencoba melihat peristiwa ini dengan secara objektif. Ia melihat kejanggalan dari peristiwa tersebut. Oleh karenanya, ia mencoba untuk mengungkapnya. Sayangnya, ketika ia ingin mengungkap dari kejanggalan tersebut, ia dihadang oleh perusahaan di mana ia tempat bekerja. Di sini kita akan membahas sisi menarik dan kontroversial dari film ini. Pertama, sisi menarik dari film ini adalah ketika adanya 3 profesi dari 3 orang tersebut, yaitu sebagai jurnalis, aparatur negara, dan sebagai orang yang membela sang kiai. Di mana 3 profesi tadi menjadi sangat relevan di kondisi saat ini. Yang kedua, sisi kontroversial dari film ini adalah film ini berani membahas hal-hal yang sensitif, termasuk terorisme. Bahkan film ini mengubah pandangan negara Indonesia dari Pancasila menjadi liberalisme. Itulah tadi sisi kontroversial dan sisi menarik dari film ini. Baik, itulah review film dari 3 Alif Lam Mim. Setiap film memiliki tontonan hiburan dan tuntunan edukasi bagi para penontonnya. Saya meminta maaf jika terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan informasi. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua dan lebih mencintai akan film-film Indonesia di masa depan. Saya Muhammad Anwar, pamit undur diri. Audio Jungle.